Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan kembali bertemu dalam acara Meet and Talk. Masih bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Aruna. Kita akan sama-sama membahas mengenai legacy. Seperti yang kita tahu, saudara-saudara sekalian, bahwa banyak generasi-generasi sebelumnya membangun sebuah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka, baik itu dalam hal sekuler maupun dalam hal kerohanian. Namun di generasi berikutnya kadangkala kita bisa temukan hal-hal tersebut tidak berlanjut. Nah, apakah yang membuat hal tersebut bisa terjadi seperti itu? Nah, hari ini kita akan bahas sama-sama. Seperti contohnya di dalam Alkitab kita bisa temukan ada sebuah kisah di mana Daud yang begitu luar biasa mewarisi iman yang begitu hebat, kecintaan akan Tuhan, kebersandaran penuh kepada Tuhan yang begitu hebat, namun tidak turun kepada anaknya Salomo. Dan kemudian juga kita bisa temukan di dalam kisah Musa dengan Yosua. Musa mewarisi kepada Yosua, Yosua seharusnya mewarisi juga kepada orang-orang atau tua-tua di bawahnya. Namun demikian kita temukan kegagalan ditemukan pada era Yosua. Nah, hari ini kita akan bahas sama-sama. Apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang? Atau apa sih yang membuat hal seperti ini bisa terjadi? Kita sama-sama dengar pemaparannya dari Bapak Aruna. Silakan Pak. Shalom Pak Jimmy. Ya, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini bicara mengenai legacy ya? Betul, legacy. Ini menarik. Daud ke Salomo, betul. Selesai. Elisa, ya ada satu nabi lagi kecil, nggak disebut namanya, selesai. Gagal juga. Kemudian dari Musa ke Yosua juga harus kepada tua-tua, setelah tuanya meninggal, nggak terus ya? Iya. Ini menarik nih, Pak Jimmy. Jadi, saya itu pernah membaca dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Paulus tuh kasih pesan sama Timotius. Percayakan cerita yang telah kuberikan kepadamu ini. Jadi Paulus bicara kepada Timotius supaya ini diteruskan kepada orang yang bisa mengajar. Yang cakap untuk mengajar. Yang cakap, dan orang itu harus cakap lagi mengajar orang berikutnya. Oke. 4 loh ini. Oke. Paulus ke Timotius, ke orang yang dipercaya yang bisa cakap mengajar orang lain juga, ada 4. Nah, dari sinilah saya mengambil sebetulnya bahwa kalau legacy itu mau turunnya kuat, itu harus 4 generasi. 4 generasi, 4 seri. Harus begitu. Kalau sudah lewat 4 ini, harusnya kuat. Kalau di Alkitab ada nggak Pak contohnya? Repot. Ya ini cuma ini. Belum ada yang memenuhi gitu ya? PL selalu diturunkan dari Daud ke Salomo ke Rehabeam, dan udah goyang sekali itu. Kemudian dari Musa Yosua sudah nggak ada namanya juga, dan kita tahu model seperti Samuel. Kurang hebat apa Samuel? 1 dari 3 orang yang namanya menjadi acuan kedekatan dengan Tuhan. Betul. Anaknya Samuel juga berantakan toh. Iya. Bahkan kalau kita lihat Saul punya anak lebih bagus ya. Betul. Jonathan. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat PL cerita mengenai sebuah legacy yang tidak berlanjut? Nah, PB, Tuhan Yesus, nggak ada keluarga turunan ya, secara jasmani. Rasul-rasul anaknya nggak ada semua itu. Karena mereka lagi sibuk untuk menginjil, menyebarkan kekristenan dan prinsip soal kekristenan sampai ke bangsa-bangsa. Oke. Jadi keluarganya nggak diceritakan sama sekali. Hanya Paulus itu. Dan Timotius itu kan bukan darahnya beliau, betul, tapi adalah anak yang dianggap sebagai anak rohani. Nah, kekristenan itu bicara mengenai rohani. Jadi, kalau saya bilang, ini menarik nih, Pastor Jimmy. Jadi, dulu tuh kan saya waktu masih kerja, salah satu bidang yang saya pegang itu adalah bagian rekrutmen. Juga banyak orang bertanya tentang sebuah legacy. Jadi, tongkat estafet. Iya. Biasanya generasi pertama itu kan yang tidurnya tuh cuma mungkin sekitar 6 jam sehari tuh. Banyak kan kerja kerasnya. Penampilannya biasa loh. Iya. Nggak ada penampilan sukses sama sekali. Betul. Kadang-kadang juga pakai kaos aja gitu ya, penampilan seadanya, makannya juga seadanya. Tapi uletnya, waduh, nomor 1. Itu contohnya kayak orang-orang di Glodok mungkin. Nah, tampilan biasa, iya, duitnya banyak, betul, sukses. Iya. Yang mengembangkan semua dengan caranya di zaman itu. Iya. Mungkin agak sedikit old fashion, caranya agak. Nah, tapi generasi pertama ini nggak sekolah. Zaman perang toh. Iya. Zaman perang, zaman susah, dia nggak sekolah. Tapi biasanya dia itu sisihkan dana untuk anaknya
pendapat ilmu. Mungkin lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi. Tapi yang dapat biasanya anak paling kecil. Oke. Karena kan ini masih susah nih, zaman susah nih, perang, zaman. Nah, yang kedua ini karena pendidikannya lebih bagus, gizinya lumayan. Tapi ini yang kedua ini menderita ini. Generasi kedua ini. Dihajar bapaknya keras. Ini luka batin di sini nih. Kalau ini memang bukan luka batin saja, luka segalanya karena ada perang, berdarah ini. Dan enaknya adalah satu temannya semua ngalami yang sama semua. Jadi kalau dibilang mau sakit hati, semua juga sakit hati. Mau dibilang ini zaman perang, sama-sama menderita, kehilangan orang. Tapi generasi yang kedua ini, konsep sakit hatinya, HMC-nya harus masuk tuh biasanya. Sekolahnya ada. Tapi generasi yang kedua ini yang meneruskan dengan pola pikir yang agak mulai berubah. Lebih maju. Tapi yang ini sadar bahwa pendidikan itu penting. Makanya generasi ketiga di luar negeri. Iya, kebanyakan sekolah dikirim semua. Sekolah tinggi ya, sekolah tinggi, SMA, kuliah, bahkan kuliahnya juga nggak cuma di universitas yang bagus, sampai ke luar negeri. Dan ini pendidikan anak-anak di sini nih, ini yang nikmatin nih, nih ke sini. Nah, ini biasanya sudah sama-sama enak semua. Pendidikan tinggi, hidup sudah tersedia semua, sudah menikmati buah keberhasilan. Kalau yang ini sudah mulai tahu manajemen nih. Kalau ini nggak ada manajemen ini, tenaga apa? Asal bisa jual aja. Cerewetnya luar biasa ini. Kalau ini mulai ada manajemen masuk, mesin mulai masuk. Tapi yang di sini, ini sistemnya sudah high tech. Nih, ini gapnya ini susah loh ini, gapnya. Nah ini punya anak, nah ini belum mentas ini anaknya, ini belum muncul. Inilah generasi yang kita kenal dengan nama sekarang adalah generasi Alpha atau generasi Z. Ini kan baby boomer atau silent. Ini X biasanya, ini millennials ini ya, X, Y atau Z. Nah ini adalah yang Alpha ini. Ini 4. Pertanyaannya, kalau saya ditanya, biasanya kalau nggak cuma di lingkungan-lingkungan yang perusahaan yang kecil, yang gede itu kelihatan sekali. Karena usia pertama kali membangun sebuah perusahaan kan sama usianya. Jadi kalau mereka akan serah terima, bareng semua itu. Jadi kalau dulu saya ditanya, zaman waktu masih kerja ya, Pak, ini untuk sebuah alih generasi, sistemnya apa yang harus disiapkan? Itu nanti nggak berapa lama, order kliennya sama tuh. Setahun berikutnya, ada lagi yang mirip. Karena memang eranya dalam 5 tahun, 4 tahun itu. Jadi yang diminta bukan pengembangan sistem, pengembangan untuk sebuah perubahan generasi. Oh, ternyata juga saya tahu, ini kondisinya sama. Nah ini, biasanya tidak diturunkan sebuah etos kerjanya. Teknologi berubah, zaman berubah, tapi etos kerjanya nggak turun. Bisa nggak karena mungkin generasi yang pertamanya kerja keras, generasi keduanya semi kerja keras, nah generasi ketiga karena dia sudah mengenyam pendidikan yang istilahnya lebih baik dan bawa modal berpikir yang berbeda, jadi otomatis waktu mereka terjun ke dunia nyata, ke dunia lapangan, yang seharusnya membutuhkan kerja keras juga, faktor seperti itu yang akhirnya malah terabaikan. Bisa jadi. Yang pertama tentu saja nggak punya waktu buat keluarga. Yang kedua, kecepit nih. Dia tahu anak dia harus berkompetisi masa depan, tetapi yang kedua ini juga harus mengimbangi yang atasnya. Ini kan permintaannya banyak ini. Ini kecepit di tengah ini. Nih. Ini zaman berubah. Ini ke sini. Betul-betul sudah hampir nggak nyambung. Apalagi ke sini. Bahasa sudah beda. Nah, kalau zaman berubah, teknologi berubah, wajar lah. Tapi memang nggak diturunkan adalah sama. Yang tak diturunkan adalah waktu komunikasinya. Oh, interpersonalnya ya. Interpersonal ini yang sebenarnya bukan masalah teknologi. Teknologi itu bisa diserap dengan cepat kok. Untuk, Pak, saya udah terlalu tua untuk nyetir teknologi. Itu di orang-orang yang di sini, memang tanda kutip nih, gaptek nih, nggak semua. Tapi kalau ini diajarin, tangkapnya cepat sekali. Ini makan asam garam ini. Diajar sedikit, dia tahu prinsipnya, dia dapat ini. Yang ini juga. Nah, sebetulnya masalahnya kan bukan masalah dunia berubah, teknologi berubah. Interpersonal relasinya di sini. Iya, skillnya ya. Skillnya, makanya Paulus dalam 2 Timotius 2:2 mengatakan bahwa engkau harus bisa mendeliver. Kita baca aja ya. Boleh. Daripada apa tidak jelas, kita biar lebih jelas dengan membaca ini. Di 2 Timotius 2, luar biasa sekali, Alkitab berkata ayat kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku
Berarti kan ada sebuah relasi antara Paulus dengan Timotius. Iya. Engkau dengar daripadaku. Berarti pertama Paulus harus bicara kepada Timotius dalam sebuah hubungan yang dekat. Iya. Di depan banyak saksi. Banyak orang. Jadi ya. Paulus waktu bicara, itu dia bukan cuma langsung kepada Timotius, dia memberikan beberapa contoh-contoh. Dan apa yang disampaikan itu diajarkan kepada banyak orang. Jadi adalah sebuah pemahaman yang terbuka. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Waduh, mempercayakan kan berarti memberikan hidup tuh. Iya. Jadi bukan cuma sebuah relasi ucapan komunikasi, memberikan sebuah kepercayaan. Wah, ini. Dan yang juga cakap mengajar orang lain. Ya. Cakap loh, berarti kan kalau udah cakap ini kan bicara kompetensi dong. Iya, terampil. Kompetensi tidak diberikan kepada Timotius, tetapi diberikan kepada orang yang cakap mengajar orang lain. Iya. Generasi ketiga, Paulus bilang sudah cakap. Ini generasi keempat. Nah, diberikan kepada yang keempat. Mm-mm. Berarti yang ketiga ini adalah yang cakap. Iya. Ini Paulusnya, ini Timotiusnya. Uh-uh. Pertanyaan gini, kenapa nggak Paulus langsung bicara saja kepada yang ketiga? Usia. Kita tahu lah Paulus kan galak ya. Paulus kenapa nggak bicara ke sini? Waktu udah nggak ada, karena dia di penjara waktu itu. Tapi Paulus kasih Timotius. Ini masih muda sekali waktu Timotius waktu mendapat ini. Nah, dari sini sebenarnya kita lihat sebuah legacy kembali ke sebuah personal interaction, relasi. Jadi, kultur dan budaya itu diturunkan melalui sebuah kata-kata. Kata-kata kan mencerminkan budaya ya, diturunkan di sana. Nah, itulah legacy yang diturunkan sebetulnya. Dari satu. Karena kita berkata, keberhasilannya apa sih? Daud itu menulis dalam Mazmur 45. Dituliskan di sana dalam Mazmur 45. Mazmur 45. Kita akan membaca di Mazmur 45. Saya bacakan ayat 17. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Jadi ini bicara mengenai sebuah konsep hati Bapa nih ya. Fatherhood, sonship. Gitu. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Jadi ternyata waktu diangkat itu kondisinya lebih baik, pembesar. Jadi sebuah yang lebih bagus. Sebuah keberhasilan, makanya saya bilang begini. Kalau ini perusahaan ya, perusahaan saya bilang begini. Kenapa perusahaan di Jepang usia panjang? Ford panjang. Gitu. Kita yang perusahaan-perusahaan seperti apa misalnya? IBM, kemudian perusahaan Sunquick, itu panjang tuh. Toyota, Honda, panjang. Honda tuh panjang tuh. Jadi kalau sudah melewati 4 generasi, biasanya itu hanya roboh. Ya di akhir zaman ini aja. Sama seperti ada sebuah ungkapan dari seorang pengusaha yang pernah bilang generasi pertama itu merintis, generasi kedua itu mulai membangun. Perintis, membangun. Terus generasi ketiga itu mulai meruntuhkan. Merusak dulu. Merusak ya. Baru yang keempat meruntuhkan. Membangkrutkan nih. Nah itu. Tapi ini, ucapan ini kan sebagai sebuah candaan anekdot ya. Iya. Tapi berarti ada dong ya. Berarti ada dong. Iya. Baru kenapa bisa diomongkan gitu ya. Jadi merintis, benar. Merintis, membangun, merusak, meruntuhkan. Berarti kan masalahnya ada di sini. Jaraknya begini, jauh. Ini saya lupa, ini kita pernah ngobrol waktu itu dengan seri keberapa tentang Nuh. Waktu Nuh hidup, ayah Nuh, Metusalah, ayahnya lagi itu masih ada loh. Iya. Jadi usia Adam kan 930 tahun tuh. Jadi waktu Adam hidup sampai meninggal, itu generasi yang tidak melihat Adam itu ya Nuh. Papahnya Nuh itu masih. Berarti Papa Nuh masih melihat, mendengar dari tangan pertama, mulut pertama. Waktu dia sampai ke Nuh, itu beritanya masih sangat sounded sekali. Nah, dari sini kita ketahuan, benar nggak tuh ucapan tadi? Kalau ada ucapan begitu dan itu beredar di masyarakat, berarti benar dong ya. Generasi 4 menghancurkan. Nah, mungkin karena apa? Supervisinya nggak jalan. Padahal seharusnya sesuai dengan kecerdasan level ketiga dan keempat, seharusnya lebih matang daripada ke satu dan kedua, begitu ya. Seharusnya kan mereka seharusnya semakin lama semakin membaik, semakin... Karena zaman makin bagus ya, teknologi ya. Berarti yang nggak dibangun mungkin adalah spirit.
Spiritnya. etos, budaya kerjanya. Jadi pola pikirnya nggak turun. Nggak terbagikan ya. Iya, jadi pola pikirnya nggak turun. Nah, saya pernah berikan contoh itu saya masih ingat di tempat ini untuk Meet and Talk pertama kali tuh. Iya. Cerita mengenai keluarga. Jadi waktu ayah saya menurunkan kepada saya pola pikir tentang orang-orang memberikan sumbangan donasi. Jadi ayah saya tuh waktu saya masih kecil, saya sering makan di rumah. Jadi kalau siang itu karena dekat dengan kantor, dia usahakan makan di rumah dan ketemu dengan kami. Kan zaman dulu kan sekolah kan nggak sampai sore kayak zaman sekarang ya. Dia sengaja datang makan dan berangkat lagi. Untuk habis itu ya saya juga bingung ngapain bolak-balik gitu ya. Tapi setiap kali mau makan, ini yang aneh. Dia pasti ngomong hal yang sama diulang-ulang terus terhadap mama saya. Dan mama saya menjawabnya sama terus. Oh ya. Sampai saya udah mulai SMP, SMA loh. Apa itu? Tanya begini, sebelum makan ya, udah siap semua, dia bilang begini, karyawan sudah makan. Sopir udah makan. Ini maksudnya karyawan yang di rumah? Iya, di rumah. Oke. Jadi ada ART di rumah, Ya. ada sopir segala macam. Dia tanya, tukangnya sudah makan Pak Budi? Tanya semua itu. Dan wajar tuh tanya. Mama, saya jawabannya juga sama. Makanan sudah saya siapkan di meja mereka. Urusan mau makan sekarang apa enggak, urusan mereka. Tiap hari begitu tuh. Sudah makan. Nah, setelah itu dia bilang gini, ayo makan. Saya pikir pertanyaan pertama tuh, tiap waktu begitu. Saya bilang, ini ada apa toh? Tapi saya nggak peduli, saya masih SMA, SMP, nggak peduli lah. Saya sekolah segala macam, nggak pernah ketemu lagi. Sampai kemudian akhirnya beliau sudah sepuh, sakit. Nah, waktu saya sering ngobrol, kan udah lama ngobrol kan kalau dulu kan ya telepon, kan nggak bisa intens. Sudah ngobrol bercanda, kalau ketemu kan lebih enak. Saya sempat nanya. Dia bilang gini, kalau Papa bilang, kamu itu kasih makan orang miskin, kamu mungkin bisa nolak. Tapi dia bilang gini, dengan Papa ngomong begitu di hadapan kamu sama kakak, kami berdua saudara. Jadi itu masuk di kepala saya tuh. Intinya pengajaran itu begini, kita ini bisa makan, kita punya uang. Kapanpun mau makan, kita sudah punya uang. Sedangkan orang di bawah kita, orang kecil, itu makan nunggu kita. Kalau kita nggak kasih makan, dia nggak bisa makan. Makanya mereka harus makan dulu. Papa saya belum Kristen itu. Tapi value-nya... Itu prinsipnya Elisa kan. Waktu dipanggil sama Elia, dia pulang ambil sapi, bakar pakai kayu bajaknya, kasih makan dulu. Oh, saya ngerti. Jadi dia bilang begini, kamu bisa makan bebas, ingat ada orang nggak bisa makan bebas. Kamu kasih mereka makan, sudah kenyang, kamu bisa makan bebas. Value itu main di kepala saya. Dan sekarang kadang-kadang nih, nggak selalu, saya ketemu istri, ngomong gitu juga. Istri saya udah tahu cerita ini, dia bilang gini, gak usah niru papa kamu. Gitu. Tapi value itu turun. Jadi saya selalu nggak enak mau makan kalau ngelihat orang tuh belum makan. Aja udah makan belum nih? Tadi pertanyaan makan. Nah, itu value kan turun dengan jadi kadang-kadang untuk sebuah transfer etos, pola pikir itu nggak bisa pakai sistem loh. Sistem itu tinggal beli, teknologi tinggal zaman sekarang teknologi tinggal set on jalan. Tapi kan yang namanya orang manusia kan butuh yang namanya etos kerja, pola pikir. Ini yang hilang pada zaman-zaman high-tech AI, artificial intelligence, dan di akhir zaman ini yang mau dihilangkan. Jadi hubungan yang karib itu ya, lewat bahasa, lewat percakapan, komunikasi. Itu digantikan jembatannya dengan teknologi. Dan teknologi itu robotik kan. Nggak menjawab. Nggak menjawab. Makanya orang akibatnya karena tidak ada sebuah transfer etos dan culture yang turun, kebergantungan kepada teknologi begitu sangat amat tinggi. Orang bilang gini, Pak, cocok logi lagi dong ini. Apa hubungannya sama kehancuran? No, saya bilang, Pak. Justru kita harus lihat, kalau ada peristiwa perusahaan goyang, itu kan yang generasi pertama hebat itu, jago itu, berani nih, invest berani. Yang ini melihat dengan mata. Tapi waktu ekonomi goyang, yang ini di luar negeri. Nggak ngalamin. Nggak ngalami. Dia tahu teori bagaimana menghadapi sebuah kapal mau karam. Tapi ingat, gitu. Begitu kapal karam betulan, itu kan prakteknya nggak bisa di atas kertas dan di kelas itu. Harus langsung. Nggak ikut merasakan lah begitu. Nah, ini juga salah satu pertimbangan kenapa sih kita harus memperhatikan pendidikan itu bagaimana. Puji nama Tuhan nih, COVID saya harus bilang puji nama Tuhan loh. Sekarang pendidikan mau kemana coba? Orang bilang, Pak, masih penting gelar nggak? Hari gini. Yang punya gelar, nggak punya gelar sama loh ini. Di rumah semua.
cerita ini ada di firman Tuhan. Berarti ini juga turun ke dalam dunia spiritual loh, Pak Jim. Jadi ini turun semua. Alkitab berkata, engkau akan mengangkat anakmu menjadi pembesar di seluruh bumi. Ayat 17 tadi dari Mazmur 45. Nah, legacy ini jadi apa sih yang, kalau saya bilang legacy, saya lebih nangkepnya bukan teknologi. Karena teknologi bisa dipelajari oleh masing-masing generasi. Tapi nilai-nilai itu yang harus turun. Jadi artinya kalau kita nggak memiliki kedekatan dengan orang atau pemimpin kita di atas kita, atau orang tua di atas kita, nggak ada value yang dibagikan, pasti kita akan ngalamin kehancuran seperti itu. Ya. Mungkin bisa kalau yang di bawah ini cermat atau cerdas. Dia bisa membaca. Kalau mau, kan jangan lupa, saya nggak tahu ini benar apa enggak nih, anak saya cerita, generasi alfa di bawah, itu abai. Diajak ngomong, jawabannya cuma singkat, karena mereka terbiasa menjawab di medsos. Iya, singkat, enggak gitu ya. Dan jawaban itu kan bagi si penanya yang di generasi atas itu multitafsir loh itu. Kamu lagi nggak suka jawab atau nggak jelas semua. Jawabannya singkat-singkat. Iya. Dan kalau mereka ngomong kebanyakan dianggap tuh kepo lah gitu. Tapi artinya apa? Yang mau dibunuh apa? Komunikasi loh. Jadi ini kan butuh waktu ini. Saya masih ingat Elisa itu dipanggil sama Elia setelah dijadikan murid 20 tahun hilang namanya. Elisa hilang, baru muncul di 2 Raja-Raja 1, 2 Raja-Raja 2 baru muncul. Yang peristiwa kapak, bukan? Waktu Elianya mau naik, nah Elisa baru muncul di situ. Waktu dia mengembalakan, membajak dengan 24 sapi, dipanggil sama Elia, habis itu hilang. Nggak ada nama Elisa sama sekali. Jadi dia belajar sebuah interaksi. Nah, makanya orang Yahudi, coba lihat perusahaan Yahudi, jarang yang bisa tumbang. Jarang. Kalaupun dibilang mereka itu bukan orang Kristen, tapi value-nya Alkitab banget. Karena mereka pada saat berdiri, pada saat engkau duduk, pada saat engkau berjalan, bener, Pak Jim, bener. Warisi ya. Jadi, di mana firman Tuhan masuk, Torah lah zaman itu, Bible. Di semua negara, Bible masuk, buta huruf pasti hilang. Iya. Kalau yang lain saya nggak tahu ya, budaya apa lain adalah budaya yang mau supaya kebodohan jalan. Alkitab tidak. Di sebuah tempat Alkitab masuk, penginjilan masuk, nomor 1. Kebodohan hilang. Kebodohan tuh harus hilang nomor 1, buta huruf hilang. Kenapa? Karena Bapak itu tugasnya mengajarkan Taurat, nggak cuma kepada anaknya yang di meja, tiap hari dong berarti. Iya. Sama karyawan, semua budaknya yang ada di rumah. Jadi konsep sebetulnya Tuhan mau pertama adalah tidak perbudakan. Nah, ini sesuai Undang-Undang Dasar 45, pembukaan. Ya. Iya. Itu adalah konsep dari firman Tuhan. Makanya kalau saya ditanya sebetulnya dalam sebuah Alkitab, cerita Alkitab, Salomo itu sudah ada perbudakan lagi loh. Itu udah mulai lagi tuh. Jadi Tuhan sudah minta perbudakan nggak boleh kan sebetulnya. Iya. Pembodohan tuh nggak boleh. Makanya orang Yahudi itu transfernya di meja makan. Makanya mesbah itu ya meja makan. Meja makan itu mesbah. Yang di mesbah nggak boleh ada yang namanya B2. Kalau di mesbah nggak boleh, meja makan nggak boleh. Kalau di mesbah nggak boleh mempersembahkan yang najis atau haram, di mesbah, karena meja adalah mesbah. Nah, pertanyaan adalah, apakah meja kantor kita mesbah kita? Nah, ini. Karena ada orang punya mesbah sendiri, meja kantor beda lagi mesbahnya. Standarnya 2. Triple. 3. Jangan ada 4 lagi, standarnya beda-beda. Jadi gitu. Iya. Orang Yahudi enggak. Mesbah itulah meja makan itu mesbah. Jadi apa yang di mesbah tidak ada, di meja pun tidak ada. Dan transfernya di situ. Iya. Interaksi di sana. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, akan Bapak terus ngomong sama anak terus. Tapi kan Yahudi, Alkitab juga akhirnya gagal. Gagal semua. Di Alkitab yang Bapak sama anak sama-sama hebat. Saya bertanya sama jemaat loh, di tempat ini juga pernah nih. Ini tantangan aja, tanpa hadiah, kuis tanpa hadiah. Sebutkan di Alkitab, Bapak sama anak sama-sama hebat dan mencintai Tuhan. Yang ada dari kitab Kejadian, sampai ada di Wahyu, Bapak sama anak, selain Abraham sama Ishak. Gak ada jawaban tuh. Jadi ternyata komunikasi itu, bahkan di Alkitab di Malikat dikatakan hati Bapak balik sama anak. Berarti selama ini udah berantakan semua. Nah, Iya. Jadi penting sekali ya, penting sekali untuk kita itu bisa
memiliki sebuah kerinduan atau keinginan atau kesengajaan Ya. untuk meneruskan Betul. nilai-nilai kepada. Tapi kan dua pihak ya, Iya, atas sama bawah. iya. Ini kan gap budaya tinggi sekali nih. Jadi gap budaya tuh nggak bisa selesai dengan tumpang tangan loh. Gap budaya nggak bisa selesai dengan Anda memberikan sebuah teknologi. Gap budaya nggak bisa selesai dengan Anda memberikan sebuah signal-signal. Iya. Gap budaya harus dengan komunikasi. Bahasa adalah bagian dari budaya. Nah, kalau disangkut pautkan dengan kepribadian dari anak itu sendiri yang memang kan ada orang-orang yang memang senang sekali untuk diajar, tapi ada orang-orang yang memang punya dunianya sendiri. Apalagi sekarang kan zamannya teknologi, orang lebih suka bermain dengan teknologi. Nah, kalau kendala seperti itu bagaimana yang bersangkutan dengan kepribadian anak itu? Ini kembali ya, jadi kembali ke pola pikir, pola bagaimana kita mengajar sebuah rumah tangga. Tiap anak kan punya gaya masing-masing. Betul. Saya bukan ahli anak lah. Saya bukan ahli psikologi anak. Tiap anak punya hal masing-masing. Ya kecuali ya, mohon kata ada sebuah yang kurang. Misalnya anak ini anak spesial gitu ya. Berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus spesial ya oke. Itu memang ada cara yang harus kita gali lagi. Tapi pada intinya semua anak itu adalah mengacu pada role modelnya pertama orang tua. Termasuk sebetulnya kalau kita pertama kali bertobat, terima Tuhan Yesus, orang bilang bahwa jadikan Yesus sebagai center. Ya oke, tapi gini, manusia itu kan butuh sebuah role model. Jadi bedakan ya, role model sama idola. Nah kita orang bilang, oh idolanya ngefans idola itu. Role model adalah dalam satu sisi kehidupan, dia menjadikan orang ini sebagai role model. Jadi bukan kalau semuanya betul-betul nggak ada yang sempurna. Untuk ngatur keuangan, role modelnya si A. Untuk ngatur keluarga, role modelnya si B. Untuk berhubungan sama pasangan, role modelnya C. Ada. Karena memang ada orang-orang yang memiliki sebuah kelebihan di sana. Nah, role model inilah yang harusnya ada setiap anak. Itu yang pertama jadi role model adalah orang tuanya. Jadi orang berikan tuanya. contoh yang baik dulu kepada anak, nanti anak akan mengikuti. Jadi, kadang-kadang kita mendidik anak sesuai dengan apa yang orang tua kita lakukan. Atau sekolah kita ajarkan. Tapi sebetulnya kan Alkitab yang benar. Nah, hubungan ini yang harus ada bukan cuma di perusahaan loh. Makanya saya pernah satu ketika di zaman waktu yang dulu, di mana anak-anak disekolahkan ke luar negeri semua, saya sempat ngobrol sama para pendiri-pendiri nih. Ya, pendiri. Sebenarnya apa kurang lebihnya? Kalau yang ini, yang kedua ini, setuju banget lah pasti bahwa yang ini harus pergi keluar. Mencari ilmu lebih banyak. Generasi keempat. Yang ketiga nih. Ketiga, oke. Ini lahir di luar negeri. Oh iya. Iya. Kalau yang ini masih di Indonesia. Yang ini ya? lahir di luar negeri nih. Ini bahkan ngomongnya sudah nggak ngomong Indonesia, nggak ngomong ini. Biasanya. Ada yang begitu, ada yang tidak. Tapi kadang-kadang kalau saya tanya sama yang ini pengen ini sekolah bagus. Iya. Tapi yang ini sebenarnya ingin supaya ini belajar lebih banyak latihan. Gitu. Tapi kalau ngomong sama yang ini, ya nggak bisa Pak, harus sekolah. Persaingannya tinggi. Tapi saya percaya kok, pandemi COVID akan mengubah pola pikir kita. 5G masuk, revolusi industri keempat masuk. Saya baru beritahu Bapak Ibu, ke depan ini, kita ini banyak akan memutuskan hal-hal dalam hidup kita yang mungkin selama ini kita nggak pernah pikir. Termasuk cara kita beribadah berubah. Beribadah akan berubah. Jadi pertanyaan gini, ini mau gimana nih ke depan? Iya. Semuanya akan berubah. Apa kita akan menunggu atau mau buat, contohnya bikin online. Setelah nanti semuanya online, berapa lama akan terjadi kejenuhan untuk itu? Apa beda antara nonton sama beribadah? Zaman sekarang nggak jelas loh. Iya. Remote di tangan kok. Iya. Gitu. Cerewet di pendeta, ganti, ceklek. Oh ini kurang bagus nih, ceklek. Oh ini lagu nggak bagus, ceklek. Dianggapnya udah ibadah. Udah ibadah. Padahal nonton. Yang kita mau ibadah, bukan nonton. Nah, konteks kata ibadah, apa ia harus ketemu, bisa pelukan, kedua bisa saling menyapa, berpegangan, bergandengan tangan, apakah ibadah seperti itu? Konteks persekutuan itu yang kemudian harus didefinisikan ulang ya. Kisah Rasul itu pola ibadah. Nah sekarang pertanyaan gini, kita sudah punya gereja yang jemaatnya banyak nih, yang kenal juga enggak kan? Gitu. Kisah Rasul kenal semua loh. Apa Pak? Cool. Pertanyaan jenis cool seperti apa? Nah, tapi dari cerita ini ketahuan lah. Jadi pertama-tama adalah budaya yang diturunkan dengan komunikasi. Nggak ada yang menang sama komunikasi lah. Kalau sikap respek bisa nggak dihubungkan ke
kesenjangan itu, karena itu nggak ada sikap respect dari anak kepada Orang orang. tidak respect itu biasanya dimulai dari apa? Ini atas dan bawah, A dan B ya. B menganggap sebuah kebenaran itu adalah X. Si A menganggap kebenaran itu adalah Y. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Dan si A tidak menjelaskan kepada B kenapa harus Y. Si B mengatakan kebenaran itu X karena begini-begini. Ya, interaksi nggak ada. Iya. Kalau zaman dulu, kalau yang 1 sama 2, generasi ini masih bisa. Kenapa? Zaman itu nggak ada kompetisi. Ini di sini. Sekarang kita bisa mencari, orang salah ngomong aja, data semua dari Google bisa dicari semua. Kelihatan semuanya. Nah, ini problemnya. Jadi, interaksi. Respect itu dibangun dari sebuah komunikasi. Komunikasi yang jadi balik lagi kembali ke komunikasi. Jadi, Tuhan bertemu dengan Adam. Untuk apa sih? Sebuah relasi komunikasi. Relasi komunikasi adalah bagian terbesar dari sebuah relasi. Komunikasi itu. Jadi, ibadah, berdoa itu apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi orang bilang begitu. Komunikasi. Nah, ini yang mungkin iblis ganjel. Puji nama Tuhan ada online. Harusnya komunikasi sekarang terbuka. Iya. Tapi kan komunikasi juga kacau lagi sekarang. Iya, generasi yang tua. Orang bisa ngomong betul apa aja. Ya, nah, generasi yang tua gimana tuh jadinya? Jadi A ke B sekarang ya? Iya. Memang harus sama-sama buka hati kok. Harus buka hati. Jadi begini, ini saran. Jadi ini bukan pasti benar nggak, belum tentu. Membuka. Ingat, ini kan sudah ada di posisi pertama. Alkitab menjelaskan. Satu hari saya ditanya nih, Pak Jim. Cara leadership Tuhan Yesus itu apa sih? Jadi leadership-nya gaya Tuhan Yesus itu apa? Yang paling cocok tuh apa? Gaya kepemimpinan. Kalau Tuhan Yesus menjadi seorang pemimpin yang hadir hari ini, gayanya apa yang kita bisa ambil? Waduh, pusing jawabannya. Tapi saya ingat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman tinggal bersama Allah, tidak itu Allah. Dan setelah itu, 13-14, firman menjadi manusia. Firman di atas menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita dan kita melihat kemuliaannya. Oh, firman datang ke bawah dan tinggal. Ini pola Tuhan Yesus. Jadi nggak ada cara lain. Harus datang dan stay. Bisa bayangkan tuh mati gaya loh itu. Datang, ini anak muda nih kita datang, terus stay. Kita bilang ini kayak kurang kerjaan, kayak nyari masalah, tapi itu yang anak muda respect. Saya pikir ini cara betul-betul cara tidak masuk akal, cara basi, dan cara yang betul-betul tanda kutip dalam hati saya nih. Bodoh. Saya mendatangi anak-anak muda, terus saya duduk di situ, belagak mau muda dengan ya rambut dinaikkan sedikit, ngikutin stylenya ya, lah begitu ya. sneakernya warna-warni pelangi, ya toh. Terus berusaha memudahkan wajah yang tidak muda lagi. Iya. Terus saya mulai ngomongnya pakai bahasa anak muda. Iya. Gitu. Ngomong santainya santuy. Iya. Terus saya merasa bahwa ada kebodohan yang saya buat. Iya. Itu kan dari sisi saya. Tapi dari sisi anak muda? Anak muda merasa bahwa, oh, mereka sudah mau menurunkan derajat. So, Menyetarakan kami gitu ya. akan naik 2 tahap. Turun 1, dapatnya 3. Kalau 1 dapat 1, saya bilang, malu kita. Derajat turun. Jadi, ini turun ini 1, bawah akan naik. Gini. Jadi, bawah tuh. Kalau kita pikir gini, turun, tinggal nih. Anak muda tidak. Turun, dia akan naik. Ini yang orang-orang bilang otentik tapi relevan. Ya, itulah. itu bahasa hadarin ya. Otentik tapi relevan. Oh, ini bagus nih. Karena bikin judul yang baru nih. Bikin nanti di next episode. Jadi, akhirnya saya bisa masuk melihat, oh ini tuh yang dibutuhkan. Iya. Dalam Meet Talk seperti ini juga berapa kali kan kita kolaborasi sama WBW ya. Iya, Kebon Siri ya. Dan WBW juga waktu itu saya juga terjun melihat. Itu kan pertama-tama juga nggak smooth, tidak mudah. Tapi saya melihat, iya. Talk show seperti ini akan mati gaya nggak? Berapa lama lagi? Sesuatu yang tidak berubah pasti mati gaya.
pasti. Iya, Entah kapan sampai kapan kita akan berubah lagi. Dia berubah terus, berubah, mencari terus. Karena dinamis. Jadi saya bilang pertama adalah A, bawah. Yang B, naik berusaha tingkat. membuka hati, mendengarkan nasihat. Mereka mau terima sebenarnya nasihat kok. Cuma kadang-kadang, Pastor Jim, tahu nggak? Ini kata-kata ini menohok saya sekali. Anak muda nggak suka mendengar kata millennials. Merasa terasingkan jadinya ya. Merasa Tersudutkan. kayak Dikotakan, dikotakan, diasingkan, kayak jadi gini, millennials itu yang begini, begini, begini. Jadi begitu dengar kata millennials, Negatif aja pokoknya. ini udah negatif. Iya. Jadi benteng dipasang. Yang atas bilang millennials karena selama ini merasa bahwa Anda millennials. Iya. Kami bicara millennials sebagai sebuah kata, diksi. Iya. Tetapi yang bawah mengatakan sebagai sebuah tudingan. Sindiran. Jadi nggak ketemu. Heeh. Itu yang ngajari saya, itu adalah Bro Vino. Saya pikir kita bisa ngobrol berlima, berenam gitu ya. Iya. Lebih seru ya, lebih rame ya. Setelah anak muda sekalian. Iya. Jadi saya bilang, nggak boleh. Nggak bisa, dia bilang. Ucapan itu, diksi itu saja sudah ada tanya-tanya. Jadi kalau saya mau komunikasi, saya harus memilih diksi-diksi yang tidak boleh langsung menancap dan memberikan sebuah stigma negatif atas tangkapan seseorang. Bayangkan itu, saya baru kaget. Jadi nggak boleh. Untuk cerita sebuah misalnya generasi baby boomer, X, itu boleh. Sebagai sebuah data boleh. Tapi menyebut pada sebuah orang, kelompok, nggak oke ternyata loh. Sekarang itu namanya kan ada orang bilang ART. Pramuwisma. Namanya keren. Iya. Mengubah nama, orangnya berubah? Enggak. Kerjanya berubah? Enggak. Tapi mengubah nama, itu sense-nya beda loh. Penggunaan diksi itu penting sekali. Ya komunikasi lah, Pak Jim. Jadi memang dibutuhkan bukan hanya dari pihak yang generasi di atasnya untuk menjangkau di bawah, tapi juga generasi yang di bawah harus bisa menerima yang di atas juga. Betul. Dan di sana baru terbangun sebuah komunikasi. Saya melihatnya begini. Ini saya melihat ya. Setelah Moshe kepada Joshua, Tuhan yang perintahkan. Lancar Tuhan yang perintahkan. Joshua kepada para tua-tua karena tidak ada pilihan. Tua-tua kepada berikutnya, itu karena sudah nggak ada orang. Waktu Elia ke Elisa, Tuhan suruh pilih 3. Hazael boleh, Yehu boleh, Elisa boleh. Dia pilih dong Elisa. 1. Tuhan yang kasih alternatif. Dari Elisa, Gehazi, mungkin karena nggak ada pilihan. Ya dari yang ini, dia the best lah. Dari Gehazi udah kusta, udah bingung mau kemana lagi. Akibat keserakahannya ya. Jadi 1, kedua, itu Tuhan arahkan. Kenapa? Berarti ini dekat sama Tuhan dong. Iya. Peka sama Tuhan. Ini ke sini, ada pilihan, tinggal milih 1 yang terbaik di antara yang tersedia. Iya. Tapi yang terakhir adalah nggak ada pilihan. Nah, saya ini khawatir sekali ke depan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak memegang kisah Alkitab. Dan jadi kalau dulu bicara selalu pakai dasar Alkitab ya. Iya. Orang bertanya, Pak, kenapa harus 4, Pak, generasi? Yang bilang Paulus. Siapa Paulus? Pengusaha besar. Saya ketawa nih, orang belum tahu baca firman Tuhan. Akhirnya berhenti ceritanya, saya nginjil sama dia. Jadi, jangan sampai satu hari kita ada di posisi nggak ada pilihan. Makanya asal comot aja jadinya ya. Jadi mengatakan bahwa, kok berhenti sih sampai sini? Iya. Bukan nggak ada pilihan lagi, nggak ada orang. Bisa bayangkan. Nah itu sebenarnya tugas pemimpin itu sendiri kan, untuk mencari yang terbaik dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Untuk diwariskan gitu kan ya. Mencari. Makanya cerita ini kan terbuka. Bedakan kalau kita melihat konteks yang ada di gereja-gereja tradisional atau gereja-gereja yang memang sudah lama berdiri seperti Katolik. Lain. Itu bisa bayangkan tuh pemilihan paus kan seru banget itu. Yang bakar hitam atau putih. Ya. Kalau hitam belum putus, kalau putih sudah putus gitu ya. Jadi itu semua uskup kumpul, jumlahnya ada sekitar 70 berapa dan tua-tua itu masing-masing ngobrol dan tunjuk. Dan ingat, yang terpilih nggak ada kayak kita. Oh jangan saya, tidak pernah ada kata itu. Iya. Begitu terpilih, menyatakan kesiapannya langsung. Langsung oke. Semua berdiri, memberikan hormat untuk tunduk kepada junior otoritas itu. Baru ya. Dan dibakarlah itu asap putih. Iya. Seorang dari nonton begitu. Bayangkan. Ini indikasi rasul-rasul waktu memilih jelas banget lempar undi. Petrus lempar undi. Pilihan cuma 2. Ini
A atau B? Iya. Dapatlah Matias masuk. Iya. Tapi kita tahu berikutnya masing-masing. Barnabas pilih, yaitu Paulus sama Barnabas. Nanti ada Silas. Barnabas pilih sama ponakannya sendiri, Markus waktu itu jalan. Nanti Paulus pilih Titus, ada macam-macam. Itu mencari. Kenapa Paulus gampang banget menentukan penatua di semua daerah? Paulus gitu loh. Keliling-keliling, jadi relasinya besar, banyak. Komunikasinya surat segini. Iya. Komunikasi dia jadi kitab kita sekarang. Iya. Nah, kalau dalam rumah tangga, bagaimana aplikasinya? Saya tahu, ini kan cerita lama ya. Orang sering bilang gini, Pak, kalau nggak kerja nggak ada uang. Iya. Saya tuh kalau hidup selalu begini. Saya selalu berpikir, seandainya saya berusia 30 tahun. Waktu saya berusia 30 tahun, seandainya saya 45. Hari ini, saya berpikir, if Tuhan belum datang, umur 60-70, saya jadi seperti apa? Nah, jadi saya tuh ngambil dari Ulangan. Orang bijak itu memperhatikan kesudahannya. Iya. Jadi andai kata saya nanti umur 60, saya akan bikin apa? Kalau sekarang, jangan sekarang. Nanti entar lah gimana nanti, bahaya. Nah, keluarga begitu tuh. Jadi, orang nyari uang untuk sebuah keberhasilan keluarga. Tapi keluarganya hilang. Hancur anaknya. Begitu anaknya nggak dekat sama dia, hati-hati loh. Umur 30, anak nggak dekat, no problem. 40 kita kaya, karyawan kita banyak, no problem. Anak kita lupa kasih ulang tahun, yang namanya karyawan kita di kantor, bikin ulang tahun, semuanya. Customer ngasih juga sekalian, supplier pun ngasih sekalian. Begitu umur 60 tahun, hari itu, kita udah di sini dah. Anak kita nggak dekat sama kita, pernah ribut sama kita. Cucu pun nengoknya setahun sekali telepon doang. Lepas dah udah. Hari itu, kekuatan kita, jiwa kita, psikologi kita, mental kita. 40 itu, saya pernah ngomong sama teman saya. Waktu itu umur 40-an. Masih, perusahaannya, pabriknya lagi buka. Saya bilang, kamu sekarang, hari ini kamu ulang tahun ya, nggak ada yang selamatin kamu. Kamu cuma ketawa, senyum, meremehkan. Karena kamu punya uang untuk traktir orang makan. Saya bilang, 70 tahun, kamu punya uang segalanya, nggak ada yang, cucu kamu nggak selamatin kamu. Mungkin besok, kamu kena flu. Bukan cuma kena flu, goyang-goyang. Mentalnya udah beda. Nah, invest itu untuk masa depan kan. Nah, keluarga juga gitu sama. Berapa yang kita invest untuk masa depan? Nah, kalau uang kan masa sekarang. Iya. Jadi artinya memang penting sekali buat kita membangun sebuah hubungan yang intens dengan keluarga kita. Karena itulah yang kelak akan nanti menjadi sebuah keberlanjutan. Iya. Intens ini. Kalau enggak, repot loh. Iya. Ya, baik saudara-saudara sekalian, tidak berasa kita sudah 40 menit bersama-sama dan perbincangan yang sangat menarik sekali bagaimana kita bisa meneruskan orang-orang berikutnya untuk memberikan tongkat estafet kepada mereka. Betapa pentingnya kita memiliki sebuah komunikasi yang baik. Betapa pentingnya kita memiliki rasa respect, ya, relationship yang terbangun lewat rasa respect dan kemudian membangun sebuah generasi sampai dengan generasi yang keempat. Generasi pertama sampai generasi keempat, generasi kedua diteruskan sampai ke generasi keempat, generasi ketiga terus ke generasi keempat dan seterusnya. Demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama untuk kita bisa mewarisi nilai-nilai yang baik kepada generasi berikutnya. Sampai ketemu di Meet and Talk berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.